Halo semuanya, di sini saya kembali lagi membuat video untuk memenuhi tugas pertemuan 14 saya, yaitu finalisasi proyek Bina Desa saya, yaitu pembangunan dan monitoring Bina Desa. Jadi di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman finalisasi yang sudah saya lakukan. Di sini ada 11 finalisasi. Jadi saya akan menunjukkan uh, tampilannya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan mencoba PHP Artisan Serve. Nah, di sini di perintah 1 katanya persiapkan logo admin dan gue menggunakan logo yang sama. Logo vertikal berupa kombinasi icon dan teks yang disusun secara vertikal. Icon berada di atas, teks di bawah. Digunakan pada tampilan utama seperti splash screen atau halaman utama aplikasi. Dan logo horizontal berupa icon dan teks yang disusun sejajar secara horizontal digunakan pada tampilan login dan header agar lebih efisien dalam penggunaan ruang. Warna logo boleh disesuaikan dengan template, tapi bentuk antara admin dan gue harus sama. Hindari menggunakan teks Bina Desa dalam logo ataupun keterangan identitas. Fokus ke topik masing-masing. Nah, di sini itu kan saya itu adalah admin, jadi saya akan menunjukkannya secara admin. Oke, kayaknya di sini saya coba ulang. Nah, setelah kita mengklik HTTP 008 itu, kita akan langsung diarahkan ke login. Karena di sini udah pakai middleware yang kita terapkan pada pertemuan 13 minggu lalu. Di sini saya kan kita mempunyai 3 row yang kita buat minggu lalu. Di sini saya masuk sebagai admin. Oke, sudah login. Nah, di sini saya akan menunjukkan logo yang telah saya buat. Katanya logo vertikal. Di sini sudah saya buat, tapi di sini saya membuat di header. Iya, pas saya di sini membuat di headernya di sini. Dan saya menerapkan logo horizontal tadi di login. Jadi saya lupa menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya juga menerapkannya di login. Kita logout aja teman-teman. Kita coba logout. Kita kayaknya coba ulang deh nih teman-teman. Oke, nah di sini saya juga menerapkan logo berbeda dengan logo yang tadi. Tapi mohon maaf di sini pengaturan logo saya itu belum terlalu spesifik, ya, masih tertutupi. Jadi saya belum menyeting CSS-nya. Ini kita coba masuk lagi. Ini sudah kan satu teman-teman.
Dan katanya Bina Desa di sini tidak ada penggunaan kata Bina Desa. Cuman 2025 kelompok Bina Desa itu maksud saya kelompok ini itu project Bina Desa. Oke, di sini saya sudah menunjukkan logo. Kedua, katanya data dummy jelas 30-100 data dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita tunjukkan datanya dari project. Di sini sudah nampak ya teman-teman, total project ada 100, total warga ada 100 juga. Oke, nah di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, itu di data project. Di tahapan juga sudah, uang juga dalam bentuk rupiah. Oke, ini belum saya panggil sepertinya seedernya. Oke, ini juga belum saya seederkan, panggil. Oke, sepertinya itu bisa jadi, saya hanya akan menunjukkan satu contoh saja teman-teman, karena belum saya panggil seedernya, atau saya panggil ya. Oke, saya salah. Seharusnya lokasi proyek. Oke. Kita coba lagi. Oke, nah di sini juga sudah kelihatan di data lokasi tadi baru saya panggil sealernya. Ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, nama project, long longitude-nya, longitude, latitude-nya. Ini sudah bahasa Indonesia. Terus katanya pastikan tuh gambar diupdate juga sehingga 20 data pertama yang terlihat menggunakan gambar atau file. Nah, jadi tuh di sini saya tidak memasukkan file. Jadi katanya kan dari yang ketiga, sediakan foto atau gambar placeholder jika user tidak upload gambar, maka bagian ini yang tampil akan komposernya image. Nah, di sini karena saya tidak upload gambar dari yang diminta ini, jadi maka yang akan tampil itu placeholder. Nah, seperti ini dia placeholder. Oke, itu sudah menjawab 2 dan 3. Nomor 4 katanya persiapkan gambar slideshow atau percoba menggunakan gambar Indonesia. Itu di menu dashboard slideshow itu. Saya terapkan. Dia diminta untuk silahkan cari stok gambar free seperti melalui link berikut. Sudah saya cari kemarin dan ini adalah slideshow yang saya buat di dashboard. Nah, ini dia ada sampai 15 gambar. Nah, ini dia gambar slideshow-nya.
Selanjutnya katanya persiapkan halaman detail yang jelas menampilkan informasi sesuai topik. Jangan terlalu banyak ruang kosong. Gunakan grid bootstrap. Nah, di sini tuh diminta katanya jangan terlalu banyak ruang kosong. Seperti di dashboard itu untuk ukuran tabelnya itu sudah sesuai. Dia ada jaraknya itu sesuai. Dan di project seperti di tabel-tabel 5 tabel ini itu juga sudah saya terapkan grid bootstrap. Nanti saya akan tunjukkan di codingnya. Nah, di dashboard seperti ini. Nah, di tabel juga saya sudah membuat bagaimana untuk tampilannya itu tidak banyak ruang kosong. Nah, jadi dia sesuai. Oke, selanjutnya katanya persiapkan footer sesuai dengan topik, tidak ada lagi tampil judul template. Jika ingin memasukkan nama sistem, jangan gunakan Bina Desa. Tanda logo copyright akan mempercantik bagian footer. Nah, di sini di footer bisa kita lihat ada tahun dan ada nama dari sebuah sistem yang sedang saya buat. Dan di sini juga ada link WhatsApp agar kita bisa langsung ke via WhatsApp. Nah, ini dia katanya, halo admin. Karena saya kan sebagai admin di sini. Itu sudah saya lakukan waktu semalam kami melakukan kuis. Di sini saya juga tidak ada menerapkan kata Bina Desa. Oke, selanjutnya nomor 8 katanya, siapkan bagian yang menampilkan identitas pengembang. Nama, NIM, prodi, foto, linkat, GitHub, sosmed, dan lainnya. Katanya pastikan menggunakan foto asli, gunakan icon untuk menampilkan link sosmed, linkitnya. Nah, di sini saya membuat di sidebar-nya itu identitas. Nah, inilah identitas saya. Saya kasih judul identitas pengembang sistem. Ini foto saya, ini nama saya, jurusan, NIM saya, prodi, dan status saya. Di sini ada kayak misalnya ini tuh sedang membuat Laravel. Ini tuh termasuk Laravel, Bootstrap, Web App. Terus di sini ada kayak keterangan halaman ini menampilkan identitas pengembang dari sistem monitoring pembangunan proyek desa. Dan di sini itu katanya kan gunakan icon. Ini iconnya. Kita coba ke GitHub. Nah, dia langsung mengarah ke GitHub saya. Dari LinkedIn juga dia langsung mengarah ke LinkedIn saya. Ini LinkedIn saya. Oke, dari Instagram juga, tapi saya tidak pernah login di Instagram, jadi dia tidak bisa sepertinya masuk. Ya, ini bisa. Ini itu IG saya. Oke, sudah saya tampilkan. Selanjutnya katanya admin gue memiliki struktur data yang sama. Nah, sebenarnya saya dan gue ini sudah memiliki struktur yang sama. Tapi kami belum mengetahui bagaimana cara kami untuk bertukar DB kami di INV. Jadi mungkin untuk ini akan saya skip. Saya akan melanjutkannya di nomor 11. Semua perubahan dan data diterapkan di server Always Data. Nah, jadi saya sudah menerapkannya semalam. Ini adalah Always Data saya. Ini dia. Jadi kita project Always Data. Di dashboard, semua yang perubahan yang terjadi di lokal itu sudah saya git pull di Always Data di servernya. Jadi saya akan mencoba untuk masuk dengan role yang sama sebagai admin dan password yang sama. Ya, ini sudah tersave. Jadi saya akan coba untuk langsung masuk. Untuk logo juga sudah ada dengan yang sama. Oke, login berhasil dengan melakukan slideshow juga. Terus ada project di sini. Jadi teman-teman untuk membuat agar Always datanya itu sama dengan lokal, silakan masuk ke Always Data. Ini adalah yang setelah saya buat semalam. Semalam banyak sekali terjadi kesalahan pada saya di sini. Jadi memang agak terlalu banyak sebenarnya ini. Nah, di sini tuh
Jika teman-teman belum pernah masuk ke LWS Data, silakan git clone dan ambil link dari si project teman-teman dari si GitHub. Tapi jika seperti saya sudah pernah git clone, jadi saya hanya melakukan git pull. Setelah itu, apa perubahan yang terjadi di lokal itu akan sama dengan sama dengan si server. Nah, untuk si seeder, silakan teman-teman memanggil tetap di server. Dia itu beda pemanggilan di lokal, beda pemanggilan di seeder. Jadi, jika teman-teman merasa sudah memanggil di lokal, tapi waktu teman-teman membuka di LWS Data belum ada data seedernya, itu karena teman-teman belum memanggilnya di LWS Data. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk tampilannya, ini dia. Identitas juga saya sudah ada di sini. Sama. Untuk user juga sudah ada. Ini warga, project, dengan dashboard juga yang sama, data yang sama. Tadi kebetulan saya memanggilnya cuma sekali di lokal, sekali di LWS Data, jadi memiliki data yang sama. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa codingan punya saya yang telah saya lakukan. Nah, di sini itu kan katanya, oke. Di sini pertama saya katanya logo vertikal. Nah, itu kan saya buatnya di login dan di header. Nah, ini saya membuat di login saya menambahkan sebuah ini sebuah admin image. Ini saya memasukkannya, dikembangkan ini yang tadi. Ini adalah codingan yang saya buat. Ini adalah perubahan yang telah saya lakukan di login. Terus saya melakukan perubahan juga di header. Di header saya menambahkan logo header. Ini dia. Ini. Terus selanjutnya di nomor 2 itu saya juga di nomor 2 itu saya tidak bisa menunjukkannya karena saya sebelumnya sudah ada memang data dummy-nya. Terus katanya sediakan foto atau gambar placeholder. Nah, pertama saya membuat sebuah folder di public di aset admin dengan nama slideshow. Terus saya memasukkan 1 sampai 15 foto ini semua di slideshow. Terus saya terus saya menambahkannya di dashboard. Nih, ini yang saya tambahkan di dashboard untuk agar tampil slideshow-nya. Saya juga semua menambahkan diagram pembatas tinggi chart. Nih, yang saya tambahkan. Terus katanya gambar slideshow udah. Terus katanya foto atau gambar placeholder. Placeholder itu ini kan ada 5 tabel. Jadi saya menambahkan placeholder itu di 5 tabel ini tapi hanya di show dan di edit. Saya akan mencoba menunjukkannya. Nah, ini adalah slideshow yang setelah saya buat semalam. Ini adalah beberapa perubahan-perubahan yang telah saya lakukan. Yang hijau itu perubahan yang saya lakukan. Yang merah itu yang perlu dihapus. Ini dia teman-teman. Sama ini kan di tahapan. Untuk di semuanya juga seperti itu dengan
data yang dengan data perubahan yang sama saya lakukan. Nah, saya menambahkan dokumen project agar ini itu misal ini sebelumnya kan ini tidak ada. Nah, ini tidak ada. Jadi saya menambahkannya di show dan edit. Dia akan seperti ini nanti. Jika tidak ada kan, ini show. Nah, ini diedit, dia akan seperti ini. Belum ada project dengan placeholder. Terus di sini menampilkan data dari kontraktor, tahapan project, pokoknya yang berhubungan dengan yang berrelasi dengan si project dia akan tampil di sini. Nah, katanya persiapkan halaman detail yang jelas. Oke, saya akan tunjukkan. Nah, ini saya akan tunjukkan saya sudah memakai Crow Call MD. Nih ya, kita cari di sini. Nih, saya sudah pakai call. Ini saya terapkan di semua tabel juga. Row juga saya menerapkan. Ini row agar katanya kan lebih rapi, gunakan George Bootstrap. Nah, di footer juga saya sudah menerapkan yang diminta. Itu sudah saya terapkan dari jauh-jauh sebelum pertemuan 14 ini, dari awal membuat project ini. Jadi untuk footer di sini saya tidak melakukan perubahan kecuali ya untuk date saya selama memperbaiki sih sebenarnya. Ini dia agar otomatis. Ini dengan nama sistem Teresa tadi kan. Ini dia. Ini WA tadi sudah saya gunakan lama sekali. Terus katanya siapkan bagian memper identitas. Nah, kalau untuk ini saya pertama kita buat controller identitas terlebih dahulu. Ini dia. Ini saya buat controller identitas. Terus setelah itu silahkan buat blade-nya. Nih. Ada judulnya identitas pengembangan tadi. Terus foto. Saya ambil dari ASI Asset. Terus nama saya. Prodi. Biodata saya dengan NIM. Ini prodi saya lagi dengan status. Terus ini ada badge-nya, ada kata-kata kayak ini tuh project Laravel. Terus ini sosial media saya yang menggunakan link. Nih ada LinkedIn, GitHub, Instagram, terus ada deskripsi di bawahnya kan. Ini dia. Nah, yang untuk admin ini tuh cuma untuk saya hanya melakukan pengecekan apakah saya sudah sesuai, dan semalam kebetulan saya sudah melakukannya dengan sesuai. Dan untuk semua perubahan data tadi sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika kata-kata saya berbelit, penjelasan saya kurang tepat, dan ada kesalahan dalam penjelasan karena di sini saya juga masih belajar. Kedepannya mungkin saya akan belajar lebih baik lagi agar penjelasan saya tidak berbelit dan penjelasannya tepat. Sekian, terima kasih.